Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang terbuka untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci yang diwahyukan kepada nabinya dan sampai kepada kita melalui mushaf yang kita baca setiap hari. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah surat Al-Kahfi ayatnya 66 sampai 70. 66 sampai 70. Dan ini adalah masih berbicara tentang perjalanan Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Untuk itu mari kita masuk ke screen untuk membaca ayat-ayat tersebut. Bagi jemaah sekalian yang ingin membaca mushafnya sendiri, dipersilakan membuka surat 18, surat Al-Kahfi, ayatnya 66 sampai 70. 66 sampai 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani. Ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. La an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Qala satajiduni insya'allahu sabira. Wala a'si laka amra. Wala a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'. Qala fa in ittaba'tani la tas'alni an syai'in Hatta ahditha laka minhu dhikra. hatta uhditha laka minhu dzikra. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa wazid wa barik ala rasulillah wa alihi alihi al-athhar.
على ala رسول الله rasulillah وآله alihi at-tahar. اللهم صل اللهم صل على Allahumma salli ala محمد Muhammad وآل wa ali Muhammad. Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad اللهم wa صل Muhammad ali wa ali Muhammad. Muhammad. Salli ala Allahumma salli ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Harapan kita dan doa kita kepada Allah, semoga setiap ayat yang kita baca tadi, setiap hurufnya mendapatkan pahala di sisi Allah, menjadi cahaya nanti di alam barzah, sehingga kita mendapatkan syafaat dan pertolongan nanti di yaumil akhirah, ketika pada saat itu tidak lagi pertolongan, tidak ada lagi perlindungan, kecuali pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu semua yang kita miliki di dunia tidak akan kita bawa ke sana. Kita teruskan surat Al-Kahfi. Al-Kahfi adalah surat yang ke-18. Al-Kahfi artinya gua. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya 110 ayat. Dan tadi kita sudah baca tadarus sampai ayat yang ke-70. Dan selanjutnya kita ulangi dari ayat yang ke-65 untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Nabi Musa, pertemuannya dengan Nabi Khidir. Di ayat 65 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada abdan min ibadina. Jadi dalam perjalanan Nabi Musa bersama dengan seorang pemuda, lalu kemudian keduanya menjumpai atau berjumpa dengan seorang hamba. Jadi di sini tidak disebutkan namanya Nabi Khidir, tapi yang disebutkan adalah statusnya, kualifikasinya. Jadi berkaitan dengan relasi Allah dengan hambanya, banyakkan menggunakan kualifikasi, kualitas pribadi daripada nama. Nabi Muhammad kita sendiri, penyebutan nama Muhammad dan Ahmad berlebih hanya sampai 4 atau 5 kali dalam Al-Quran. Tapi penggunaan kata abad itu berkali-kali. Yang paling terkenal adalah surat Al-Isra ayat 1. Jadi di sini dikatakan fawajada abdan, lalu kemudian keduanya menjumpai seorang hamba. Min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Atainahu, jadi di antara hamba-hamba kami artinya termasuk hamba kami. Karena di antara dari hamba-hamba kami. Hamba-hamba inilah juga yang dikualifikasikan, yang disebutkan kualitasnya di dalam surat Al-Furqan dengan kata-kata wa ibadur rahman. Jadi ibadur rahman itu adalah ini, hamba-hamba yang penuh dengan kasih sayang. Jadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disebut namanya Allah di situ adalah Rahman, karena orang ini menyerap rahmannya, kasih sayang Allah, sehingga selalu bersifat melindungi, menolong, mengajar manusia. Jadi yang namanya Nabi dan Rasul atau siapa saja yang berkualifikasi hamba, itu tidak pernah berpikir untuk mengambil sesuatu dari manusia, tetapi justru berpikir memberikan. Kalau nanti menerima sesuatu dari manusia, itu adalah kewajiban yang melekat pada orang itu. Namanya zakat, infak, sedekah, ataupun khumus misalnya. Jadi itu adalah kewajiban melekat dalam dirinya. Yang paling tahu berapa jumlahnya adalah yang bersangkutan. Hanya itu saja, dan itu bukan permintaan dari Nabi, tetapi kewajiban melekat sebagai konsekuensi sebagai hamba yang diciptakan dan bersyukur. Atainahu rahmatan, di antara hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmat. Ingat, rahmat itu adalah kasih sayang, kelembutan. Min indina, di antara hamba-hamba kami. Jadi min ibadina atainahu rahmatan min indina. Jadi artinya kami berikan rahmat dari sisi kami. Jadi rahmatnya bukan, nggak ada rahmat dari sumber lain, pasti dari sisi kami. Ya, Nabi Muhammad kita adalah rahmat itu sendiri. Wa 'allamnahu, dan kami mengajarkan kepadanya. Ingat, Allah mengajarkan kepadanya min ladunna, dari sisi kami ilma,
ilmu. Kenapa menggunakan kata kami di sini? Karena Allah mengajari hamba itu, walaupun statusnya ada yang huduri, hadir begitu saja, atau disebut dengan ilmu laduni, tetapi yang mengajarkan terkadang melalui nabi, melalui malaikat, atau melalui nabi sebelumnya. Jadi nabi sebelumnya mengajar atau memberikan ilmu yang didapatkan dari Allah kepada calon nabi berikutnya. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun dan sebagainya. Jadi berjumpalah dengan seorang hamba di antara hamba kami yang telah kami berikan kepadanya dari sisi kami min ladunna. Jadi ini min indina, min ladunna hampir sama. Min ladunna, min indina di sini ilma. Tulisan itu min indina rahmatan. Di rahmat dari sisi kami, kemudian ilma min ladunna. Penggunaan kata min indina dan min ladunna menunjukkan bahwa rahmat ini lebih substantif, lebih dalam daripada ilmu. Ya, jadi orang yang berilmu belum tentu punya rahmat. Tapi kalau orang itu memiliki rahmat pasti berilmu. Makanya rahmat ini lebih dalam, maka dikatakan min indi. Kalau di sini min ladun, ya min ladunna ilma. Secara bahasa hampir sama, tetapi tekanannya berbeda. Rahmatan min indina, kemudian ilman min ladunna. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 65. Jadi itu tadi 66. Itu tadi adalah perjumpaan Nabi Musa dengan seorang hamba yang kemudian nanti diberi nama Nabi Khidir. Ya. Jadi berjumpa di sana. Apa yang terjadi setelah perjumpaan itu? Nah, pada ayat 66 dan seterusnya adalah merupakan dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, berkata Musa kepadanya. Jadi Musa berkata. Jadi kita tahu di sini jemaah sekalian, qalanya di sini yang berkata di sini adalah Musa. Ini pelakunya. Jadi Musa berkata kepadanya. Nya siapa? Kepada Nabi Khidir. Jadi hu-nya di sini Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa berkata atau bercakap kepada Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa? Hal attabi'uka. Kata hal itu adalah menawarkan diri. Bolehkah? Hal itu apakah boleh? Jadi hal itu dalam Al-Quran beberapa kali muncul. Seperti misalnya hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Bolehkah saya menunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan mencegah kalian dari azab yang pedih. Nah, di sini ada kata hal attabi'uka. Bolehkah saya mengikuti kamu? Attabi itu ikut. Jadi apakah boleh saya ikut kepada kamu? Maksudnya menjadi murid. Ingat yang namanya dulu mengajar itu sampai sekarang juga sebagian tidak membutuhkan persyaratan materi. Jangankan di kalangan Islam, di kalangan seorang filosof Socrates pun begitu. Socrates tidak pernah memasang harga. Siapa saja mau belajar, silakan datang. Itu Socrates. Dia dengan sabar, dengan tekun mengajari murid-muridnya siapa saja mau. Dari orang biasa sampai ningrat seperti Plato. Jadi dia mengajarkan. Dan murid-muridnya Socrates ya sama dengan ikut kepada Socrates. Kenapa? Karena nanti disebut dengan masyaiyah karena berjalan. Jadi hal attabi'uka. Bolehkah saya ikut kepada kamu? Jadi ini yang namanya murid menawarkan diri kepada guru. Ya, bukan guru yang mempromosikan dirinya. Ya, bahkan dengan berbagai macam influencer kan begitu. Jadi kenapa? Karena kalau nanti orang itu menjadi murid karena influencer, karena pengaruh, karena dorongan orang lain, berarti bukan karena dorongan ingin belajar, tapi hanya karena nggak enak sama temannya. Maka kita lihat di sini Musa sebagai murid yang menawarkan diri. Hal attabi'uka. Apakah boleh saya ikut kamu? Jadi ingat, inilah sebetulnya ayat-ayat yang membicarakan tentang kaidah etika hubungan antara guru dan murid. Jadi hubungan guru dan murid dibicarakan dalam Al-Quran. Hubungan anak dan orang tua juga dibicarakan dalam Al-Quran. Terutama kaitannya dengan Luqman dan anaknya. Itu Luqman dan anaknya adalah orang tua dengan murid. Sahabat dengan sahabat ada juga dalam Al-Quran. Jadi ini adalah guru dengan murid. Jadi Musa
yang kemudian berjumpa dengan seorang yang dia lihat itu berpengetahuan, berpengalaman. Dari mana dia tahu? Ya dia tahu nih kata-katanya tadi, supaya engkau mengajarkan kepadaku ya apa yang diajarkan kepadamu. Jadi kan dia tahu, Musa tahu bahwa orang ini adalah orang berilmu. Dan kita tahu yang namanya wali hanya dikenal oleh sesamanya wali. Dengan demikian di sini Nabi Musa sebetulnya sudah punya peringkat kewalian. Di Teresa kita katakan Nabi Musa di sini baru belajar. Lalu kenapa seakan-akan pelajaran disampaikan kepada kita, sampaikan kepada Nabi Musa, itu sebetulnya caranya Allah mengajari kita. Jadi nanti kita anggap Haider itu adalah Allah, mewakili Allah, sedangkan Musa mewakili kita. Ingat. Jadi Haider itu mewakili Allah di alam gaib, pembahasan kita pada hari Senin yang lalu. Jadi Haider itu adalah alam gaib, alam non materi yang mewakili Allah, sedangkan Nabi Musa kan berada di alam nyata, alam syahada, mewakili kita semuanya. Jadi Allah mengajari kita melalui dialog intensif antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi hal attabiuka, bolehkah saya mengikuti kamu? Ala kita artikan di sini agar. Ala ini atas, tapi kita artikan agar. Agar antu alimani, agar engkau mengajarkan kepadaku. Ingat ini. Jadi ikut untuk apa? Untuk belajar. Antu alimani. Bukan agar engkau membantu saya, tidak, tapi agar antu alimani. Jadi relasi alam atas dengan alam bawah adalah relasi ilmu. Atas itu adalah guru, bawah murid. Itu yang terjadi juga nanti pada Allah dengan Nabi Adam. Allah mewakili alam atas, Adam mewakili alam bawah. Apa yang terjadi surat Al-Baqarah? Wa'allama Adamal asma'akullah. Dan Allah mengajarkan kepada Adam. Jadi relasi atas dan bawah itu ilmu, bukan yang lain. Makanya kalau kita melihat seorang berilmu, berpengetahuan, guru, kita melihatnya dengan kacamata ilmu. Jangan melihat dengan kacamata benda, harta. Bukan. Dengan kacamata benda, dengan kacamata ilmu. Jadi hal attabi'uka ala antu allimani, agar engkau mengajarkan kepada saya mimma, dari apa-apa ulimta, diajarkan kepadamu. Jadi ulimta yang diajarkan kepadamu rusda, ya. Diajarkan kepadamu rusda. Apa itu rusda? Berpikir rasional. Ingat, rusda diartikan kebenaran, bisa juga terkadang dia dikatakan juga jalan lurus, ya. Rusda itu waktu kita membahas dulu ayat 10, masih ingat ayat 10? Kan kita ketemu ini pertama kali di ayat 10 di surat Al-Kahfi. Itu adalah rusda atau rasyid, itu adalah jalan lurus. Itu kan doanya Ashabul Kahfi. Ketika masuk di dalam gua, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rasyada di situ tulisannya. Sini ada kalau tidak salah ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah ayat 10 ini, surat Al-Kahfi ayat 10. Iz awa al-fityatu. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu berlindung ilal kahfi, ke dalam gua. Nah, setelah masuk dalam gua, faqalu, mereka berkata, mereka berdoa. Doanya Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu apa? Rahmatan, rahmat. Ya. Jadi yang diminta rahmat dulu. Ingat tadi di sini jemaah sekalian, ya. Apa yang diminta Nabi Musa tadi sih kan rahmat juga di atas tadi, rahmat. Ya. Atainahu rahmatan tadi ayat 65, rahmat kan? Ya. Baru kemudian rahmatan wahai lana, dan sediakanlah bagi kami min amrina, ya, dari sisi kami, rasyada, maksudnya bawalah kami sesuai dengan kepentingan atau urusan kami ke dalam jalan yang lurus. Ini yang lurus artinya rasyada, jalan lurus ini, petunjuk yang lurus, panduan yang lurus. Di sini tadi diartikan dengan kebenaran. Ya. Apa arti sebetulnya? Rusda itu adalah tindakan rasional, masuk akal. Masuk akal itu pasti lurus. Jadi ingat, tindakan yang masuk akal. Karena setiap yang tidak masuk akal itu pasti merugikan. Merugikan terutama orang yang sengaja dirugikan.
Kenapa demikian? Karena selalu ada dua. Misalnya penipuan, kan ada yang menipu, ada yang ditipu. Yang menipu pasti tahu kalau dia menipu. Ya, jadi tahu kalau dia menipu. Nah, maka dia menggunakan keawaman dan keluguan orang untuk ditipu. Maka kemudian penipu itu tahu kalau dia menipu, dia tahu kalau apa yang dilakukan itu salah sebetulnya, dia tidak benar. Tapi dia menganggap benar, dia menganggap ampuh, dia menganggap apa namanya tuh mujarab. Ya, padahal sebetulnya dia ingin menipu. Jadi, nah, sedangkan yang ditipu itu pasti tidak tahu, ketidaktahuan. Tetapi ketidaktahuannya bukan karena tidak tahu dalam pengertian apa, tetapi dalam pengertian dia tidak mau berpikir rasional. Jangan bayangkan tidak berpengetahuan berarti tidak sarjana, bukan itu maksudnya. Jadi tidak berpikir rasional. Kalau berpikir rasional, dia tidak tertipu. Karena penipuan terjadi kalau ada yang mau menipu dan ada yang mau ditipu. Ya. Harus dua. Ada yang mau menipu dan ada yang mau ditipu. Kalau cuma satu, ya nggak bisa terjadi. Nah, supaya tidak terjadi itu, yang mau ditipu itulah harus rusda, harus rasional. Ya. Rasional. Ya. Jadi kata orang dalam investasi kan banyak orang tertipu investasi bodong. Supaya tidak tertipu investasi bodong atau investasi yang tidak masuk akal, syaratnya dua L. Pertama adalah logis, yang kedua legal. Nah, itu dua. Logis, dan legal. Jadi logis artinya apa? Masuk akal. Masuk akal tidak? Ya. Karena manusia itu terutama di Indonesia berkali-kali orang ditipu. Karena tidak bisa belajar. Ya. Penipuan-penipuan terus terjadi. Yang namanya misalnya penggandaan uang. Oh, sampai sekarang sih terjadi, searching aja di Google. Padahal sudah ramai dan banyak dulu korbannya pada zamannya Kanjeng Dimas. Ya, tapi tetap aja terjadi lagi. Saya sering baca di beritanya, terjadi lagi. Kenapa? Karena tidak mau belajar, tidak mau menggunakan akal sehatnya. Ya, bahwa menggandakan uang itu tidak masuk akal, tidak rasional. Nah, jadi itu contoh-contoh. Maka dikatakan di sini, Musa mengatakan kepada gurunya, hal attabi'uka ala antu al-limani mimma ulim tarusda. Nah, jadi pertama, Musa sebagai murid di sini. Ya, Musa sebagai murid. Jadi kita sebutnya Musa sebagai murid. Mewakili siapa? Mewakili kita. Mewakili kita manusia biasa. Ya. Jadi dia datang kepada guru ya untuk meminta dijadikan murid. Sudikah Tuhan menjadikan aku ikut kepada Tuhan untuk menjadi murid? Ingat, mau belajar bukan ikut hanya sekedar ikut macam-macam, tetapi dalam pengertian untuk diberikan ilmu. Hal attabi'uka ala antu al-limani. Karena banyak orang ngikut itu kan hanya karena kepentingan yang menyenangkan, kepentingan duniawi. Nah, harusnya adalah benar-benar menjadikan itu guru. Guru artinya mengajarkan, antu alimani, mengajarkan kepada saya. Jadi di sini sebetulnya ada ya mutakalim yang tidak ditulis di sini. Ya. Ada antu alimani, itu mengajarkan kepada aku. Nah, iya-nya di sinilah yang pindah ke sini nih. Makanya tidak boleh ditulis antu alimana. Aslinya kan di sini an. An itu adalah huruf nasab. Nasab kan harusnya ke atas nih, tetapi karena ada ya dihilangkan, dia ke bawah. Antu alimani. Agar engkau mengajarkan kepadaku. Antu alimani. Ya. Kalau misalnya an aslinya huruf nasab kan antazhaba. Kan begitu. Antukhrija, untuk kamu dikeluarkan gitu. Nah, kalau di sini antu alimani ke bawah ininya. Kenapa? Karena sebetulnya ada ya di sini. Jadi agar engkau mengajarkan kepadaku, ini punya. Jadi ingat, hubungan guru dan murid ilmu, ingat, ilmu. Jadi kata dasarnya ini adalah ilmu. Harus kita pahami ini. Ilmu. Ya. Satu ya. Mimma ulimta. Nah, ingat, perhatikan. Ilmu apa yang diajarkan ini? Yang diajarkan ulimta. Yang diajarkan, ulimta diajarkan. Ini taknya adalah Nabi Khidir. Jadi antabiu kakaknya tadi sini Nabi Khidir juga nih. Ya, ini Khidir ini menjadi kak di sini nih ya. Mimma ulimta, dari apa yang diajarkan kepadamu. Jadi artinya apa diajarkan? Diajarkan oleh siapa? Tadi dari Allah kan. Jadi guru yang benar itu dalam pengertian mursyid adalah mengajarkan kepada muridnya ilmu dari Allah.
Nah sekarang apa itu ilmu dari Allah sekarang? Ya. Pada zaman Nabi Muhammad kita sekarang sudah ada, yaitu Al-Quran, tinggal Al-Quran. Ya. Tinggal Al-Quran. Pada zaman Nabi Khidir kan belum ada mushaf. Jadi dia mengajarkan secara tindakan, perbuatan, amali kepada Nabi Musa. Jadi ingat di sini, kata antu aliman ilmu kepada saya. Jadi ilmunya dipindahkan kepada saya, kepada Nabi Musa, yang diajarkan Allah. Jadi sini ulimta diajarkan engkau oleh Allah. Jadi ilmunya di sini minta dipindahkan ke sini, pindahkan ke sini. Sedangkan ini juga diajarkan oleh Allah, ini Allah di sini. Diajarkan Allah. Di Allah mengajarkan kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir diminta oleh Musa untuk mengajarkan kepadanya ilmu yang diajarkan. Itu namanya antu'allimani mimma ullimta, agar engkau mengajarkan kepadaku apa-apa yang diajarkan kepadamu. Ya. Kemudian apa lagi? Rusda, rasional. Nah, jadi ilmu dari itu rasional, makanya ilmu itu rasional, masuk akal. Kalau tidak masuk akal, ya pasti salah. Itu pasti bukan guru yang benar. Ya, kenapa? Karena mursyid itu mengajarkan rusda. Ingat, mursyid itu guru yang benar mengajarkan rusda. Ya. Karena kenapa disebut mursyid? Kan nama lainnya mudaris. Mudaris atau misalnya apalagi muallim. Disebut muallim karena mengajar, mudaris karena mengajar juga. Nah, lalu kenapa disebut mursyid? Karena dia bukan hanya memberikan ilmu seperti matematika, tapi juga membimbing jiwa muridnya untuk sampai kepada Allah. Bagaimana cara sampai kepada Allah? Syaratnya harus masuk akal, rasional. Kenapa? Karena Allah itu adalah paling rasional. Bahkan Allah sendiri adalah akal mustafat, akal yang sempurna. Jadi Allah itu adalah kebenaran akliyah yang sempurna. Jadi mimma ulim tarusda, dari apa yang diajar kebenaran, dan rusda, kebenaran. Jadi ingat, rusda, rasional. Ingat tadi, masuk akal. Kalau tidak masuk akal, itu tidak benar. Nah, artinya dalam proses ajar mengajar dalam pandangan ayat ini adalah membuat murid itu nantinya menjadi rasional, menjadi masuk akal cara berpikirnya, dan sekaligus masuk akalnya itu membawanya kepada yang satu, yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jemaah sekalian bisa dipahami dari ayat-ayat ini. Ya. Jadi untuk memahami cerita Musa dan Nabi Khidir ini, harus pahami dari ayat 66 ini. Dan ayat 70 nantinya juga kata kuncinya untuk memahaminya. Semuanya sih sebetulnya, tapi ada inti-inti persoalannya. Kita lihat ayat-ayat pendukungnya di sini. Di sini ada surat Yusuf. Ya. Surat 12 ayat 101. Ini Nabi Yusuf memberikan pengakuan kenapa bisa sampai ke situ. Sampai misalnya menjadi menjadi raja di Mesir, menjadi menteri di Mesir, kemudian berjumpa kembali dengan orang tuanya, bahkan dengan kakaknya yang telah membuangnya ke sumur. Nah, di akhir cerita Yusuf itu, Nabi Yusuf berdoa, Rabbi wahai Tuhanku. Nah, Nabi Yusuf bermunajat ataukah beraudiensi dengan Tuhannya. Rabbi wahai Tuhanku, ada ataitani, sungguh engkau yang telah menganugerahkan kepadaku minal mulki, kerajaan, kekuasaan, wa allamtani, dan engkau yang mengajarkan kepadaku. Lihat ini, allamtani, dan engkau yang mengajarkan kepadaku. Jadi Nabi Khidir itu mewakili Allah. Kita sudah sampaikan tadi pernyataan di ayat 65 tadi, dia 66 tadi, mimma ulimta rusda, yang diajarkan kepadamu, ya, atau ilman milladunna ilma, kan begitu tadi, milladunna ilma, atau rahmatan min indina. Jadi kalau ilmu milladunna, nah berarti kan dari si Allah itu ilmu. Nah, sekarang di sini Nabi Yusuf mengatakan, kalau Tuhan mengajarkan kepadaku, berarti ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, hakikatnya Nabi Musa belajar kepada Allah. Karena Nabi Khidir di situ mewakili Allah. Karena ilmu itu aslinya dari Allah, seperti dalam kata Nabi Yusuf di sini. Wahai Tuhanku, alam tadi, engkaulah yang telah mengajari aku. Ingat, Tuhan, engkaulah yang telah mengajari aku. Mengajari apa? Min ta'wilil ahadits, tentang makna-makna setiap mimpi. Ahadits itu artikan mimpi. Sebetulnya secara bahasa hadis itu perkataan. Setiap perkataan. Hadis itu perkataan. Ini bentuk jamak dari hadis perkataan. Ya. Kamulah menyarankan tawil setiap perkataan.
Jadi artinya setiap perkataan itu punya awalnya. Awalnya di mana? Di pikiran, di benak orang itu. Terkadang orang itu juga mengucapkan makna yang berbeda dengan di pikirannya. Kenapa? Untuk mengelabui misalnya orang. Nah, maka takwil yang sesungguhnya yang tahu Allah. Maka dikatakan alam tadi min ta'wilil ahadits. Engkaulah Tuhan yang mengajarkan kepadaku ta'wil al ahadits. Cerita-cerita ataukah kata-kata. Siapakah engkau ya Allah yang dimaksud sini? Yaitu Allah yang fatiras samawati wal ard. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anta kamulah Tuhan waliku fid dunia wal akhirat. Jadi engkau lah Tuhan waliku di dunia dan di akhirat. Maka karena dia wali dunia dan akhirat, ya di dunia kita minta Allah mengajarkan kepadaku. Tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku sebagai orang yang berserah diri. Walhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku, gabungkanlah aku bis salihin ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadi walhiqni bis salihin, gabungkanlah aku ke dalam golongan orang-orang saleh. Jadi walhiqni bis salihin, gabungkanlah aku ke dalam orang-orang saleh. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Coba lihat dimasukkan seorang Nabi Yusuf di sini masih meminta dimasukkan ke dalam golongan orang saleh. Alhiqni bis salihin. Surat Al-Baqarah 151. Surat 2 ayatnya 151. Kama arsalna fikum rasulah. Sebagaimana kami telah mengutus fikum di tengah-tengah kalian rasulah, seorang rasul. Dari mana? Minkum, dari kalangan kalian sendiri. Rasul itu dari kalangan manusia. Apa tugasnya rasul? Yatlu alaikum ayatina. Rasul itu mengajarkan, mentelakan kepada kalian ayatin, ayat-ayat kami. Jadi tugas Rasul itu membacakan ayat, ingat, ayat-ayat, mengajarkan ayat-ayat, bukan yang lain. Jadi yatlu alaikum ayatina, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yuzakkikum, mensucikan kalian. Maksudnya tujuannya Nabi itu mengajarkan ayat dan membantu manusia mensucikan hatinya. Suci dari mana? Suci dari tertipu oleh hal-hal yang sifatnya perhiasan dunia. Wa yu'allimukum, nah ini dia. Dan dia mengajarkan kepada kalian Alkitab. Ingat, yu'allimukum. Ya. Yu'allimukum, dia Allah, dia Nabi itu mengajarkan kepada kalian Alkitab. Dan Alkitab ini diajarkan Allah kepada Nabi tersebut, Rasul tersebut. Jadi Alkitab ini Allah turunkan kepada Rasul, Rasul mengajarkan kepada kalian, kita ini manusia, kum. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan hikmah. Jadi mengajarkan kitab suci dan hikmah. Baru wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun. Jadi ketika kita belajar kepada Allah melalui kitab suci, selain kita dapat hikmah, Allah juga mengajarkan kepada kita apa-apa yang dulu kita tidak ketahui. Wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun. Apa yang dulu kalian tidak ketahui. Tapi supaya Allah mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui, dan berarti ini namanya ilmu laduni, sama tadi yang dikatakan Nabi Musa kepada Nabi Khidir, kita harus membaca ayat-ayatnya dan mensucikan jiwa kita. Sucikan dari mana ya? Dari hal sifatnya duniawi, materi. Ya. Wa yuzakkikum. Jadi malam takunu ta'lamun. Ayat berikutnya. Qala, Nabi Khidir berkata. Jadi ada yang menulisnya Khidir, ada yang menulisnya Khaidir, kamu gitu. Jadi ada yang mengatakan Khaidir, ada yang menulisnya Khidir. Nanti kita lihat di hadis tulisannya Khidir atau Khadir. Tapi intinya Khidir itu adalah warna hijau. Qala, Nabi Khidir menjawab. Kan tadi Nabi Musa menawarkan diri. Nabi Musa, jadi ayat 65, ini adalah Allah menjelaskan bahwa Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba. Kemudian ayat 66 tadi, Nabi Musa menawarkan diri untuk menjadi murid kepada Nabi Khidir. Supaya Nabi Khidir mengajarkan kepadanya ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Ya itu tadi. Kemudian 67, ini adalah jawaban Nabi Khidir sebagai guru. Apa jawaban Nabi Khidir? Qala, innaka, sungguhnya engkau, wahai Musa, lan tastati' ma'iya sabra.
kamu tidak akan pernah sanggup bersama saya ini. Apanya yang tidak sanggup di sini? Perhatikan kata-kata ini. Lan, tidak akan. Ya, tidak akan. Tastati, sanggup. Ya. Makanya kalau orang berhaji kan juga namanya istitoah. Hijul bait manistatoah ilai sabila. Sanggup. Ya, istitoah itu sanggup. Jadi lantas tate, kamu tidak akan sanggup. Ma'i bersama saya. Ini kata-kata ma'i bersama aku. Ya-nya di sini adalah Nabi Khidir tadi. Nabi Khidir sini. Kamu tidak sanggup bersama saya bersama Nabi Khidir. Apanya tidak sanggup? Sabar. Jadi kategorinya di sini adalah sabar. Jadi Bapak Ibu Tuan dan Puan, inilah kategori, inilah kualitas, inilah kualifikasi, yaitu sabar. Jadi untuk mendapatkan ilmu tadi dari Allah atau dari Nabi Khidir, maka syaratnya sabar. Jadi syaratnya bukan bayar berapa, tetapi syaratnya sabar. Jadi ingat, Nabi Khidir tidak memasang syarat anak pejabat atau anak petinggi partai. Semua orang boleh ikut. Mau anak pejabat, anak petinggi partai, anak tentara, anak polisi, anak pegawai negeri, anak pedagang, juga anak petani, bahkan anak terlantar boleh ikut. Terlantar itu anak yang hidup di jalanan. Semuanya boleh ikut. Syaratnya cuma satu, sabar. Jadi sabar. Sabar itu adalah kualifikasi untuk mendapatkan ilmu huduri. Jadi sabar adalah kualifikasi, kualitas untuk mendapatkan ilmu huduri, ilmu yang datang dari Allah. Kalau ilmu-ilmu duniawi, ya syarat utamanya bukan sabar, tetapi mampu membayar. Semakin bagus bisa sekolah kan semakin mahal. Kenapa? Karena memang bukan ilmu huduri, ya itu adalah ilmu cari duit lagi. Misalnya kita sekolah di Amerika pasti mahal bayarannya, karena kalau pulang sekolah dari Amerika terkenal hebat, wah ini lulusan Amerika, nanti banyak perusahaan yang mau meng-hire, merekrut. Ya. Nah itu bukan itu, ya itu bukan agama, itu adalah kaitannya dengan kepentingan-kepentingan perhiasan dunia. Nah yang dipasang Nabi Khidir di sini cuma satu, sabar. Jadi seakan-akan mengatakan begini, boleh, tetapi kamu harus sabar. Siapa saja boleh ikut belajar sama saya, yang penting sabar. Kalau kamu tidak sabar, berarti tidak sanggup. Lantas tati. Ya. Jadi kalau kamu tidak sabar, berarti lantas tati iya. Kalau kamu tidak sabar, berarti kamu tidak akan sanggup bersama saya. Jadi yang bisa bersama saya, kata Nabi, adalah sabar. Sama sabar. Lihatlah bersama dengan Nabi pada zamannya. Siapa yang bisa bersama Nabi yang sabar? Ya, yang takut pecah piringnya atau yang masih orientasinya dunia tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena Nabi itu kan dikejar-kejar, diperangi. Begitu ya bersama dengan Imam Hussein, kalau tidak sabar ya tidak bisa. Makanya orang-orang Syiah Kufa tidak, ya walaupun dia Syiah juga, tapi karena tidak sabar ya nggak bisa bersama Imam Hussein. Begitu diancam piringnya oleh Ibnu Ziyad, ya langsung mereka pada kabur. Mereka pada meninggalkan wakil Sayyidina Hussein di Kufa, yaitu Muslim bin Aqil. Jadi sabar ini penting sekali. Ya. Dan sabar ini makanya juga diminta dalam Quran, kita harus minta, harus ada usaha. Karena sabar itu ya dari Allah. Memang kita usahakan, tapi harus usahakan. Dan setelah usahakan harus ada doa. Doanya Rabbana afrik alaina sobra wa thabbit aqdamana wa ansurna lal qawmil kafirin. Rabbana afrik alaina sobra wa tawaffan muslim. Itu dua dalam Al-Quran, doa minta sabar. Jadi kita minta doa sabar. Dan Allah juga mengatakan bahwa merugilah orang kecuali di antara orang sabar. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasabil haqqi wa tawasabis sabr. Tawasabil haqqi wa tawasabis sabr. Ya, sabar situ. Ya, jadi sabar. Innallaha ma'a sabirin. Ya. Wasta'inu bis sabri was shalah wa inna lakabiratun illa alal khashin. Jadi sabar. Disabari berkali-kali. Ya. Walanabluwannakum, surat Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'
wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sabar. Jadi Nabi Khidir mengatakan, kamu siapa saja boleh belajar sama saya, tetapi ingat, sabar. Jadi kata-kata lantas tatia maya sabra. Ya, kamu bisa oke silakan, tapi harus sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa bersama saya, kamu gitu. Jadi Nabi Khidir mengatakan seakan-akan begitu, boleh saja, tetapi ingat, kalau kamu tidak sabar, lantas tati maya sabra. Kalau kamu tidak sabar, kamu tidak akan sanggup bersama dengan saya. Ya. Kenapa? Karena godaan dunia itu berat. Godaan dunia berat. Banyak orang yang tidak tahan lapar. Banyak orang tidak tahan miskin. Kalau tidak tahan miskin karena malas, tidak boleh. Tapi karena tidak tahan miskin karena sudah berusaha keras, itu banyak tidak sanggup. Maka ketika orang diancam kemiskinan, itu adalah kemudian biasanya menjadi pengkhianat. Dan inilah ujiannya diantaranya orang di Iran. Kalau tidak sabar, berarti dia akan menjadi pengkhianat. Itu yang terjadi di kasus di Iran kemarin. Jadi di sana itu ada demo yang murni protes kepada inflasi yang membubung. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan itu. Nah itu dan tidak sabar. Orang yang terpancing oleh demo kerusuhan ini, nah itulah yang disebut dengan tidak sabar. Sedangkan yang awalnya demo untuk menuntut inflasi diturunkan, mundur. Merasa bahwa ini adalah ditunggangi oleh pihak luar, dikendalikan oleh CIA dan Mossad, dan itu diakui oleh Donald Trump. Nah, jadi dengan demikian, itu tidak sabar. Jadi kalau dia tidak sabar, cenderung nanti menjadi pengkhianat. Jadi Nabi Khidir mengatakan, innaka lan tastati amaiya sabra. Kamu tidak akan sanggup bersama saya dalam keadaan sabar. Coba kita lihat di sini. Surat Furqan, surat 25. Ayat 19. Faqad kadzabukum bima taqulun. Sungguh mereka itu mendustakan kamu Muhammad. Bima taqulun, dengan apa yang kalian katakan. Famastati'una sarafa. Ya, jadi maksudnya di sini bukan Nabi Muhammad ya, tetapi sembahan ya, ini sembahan. Ya, sembahan itu mendustakan kalian. Ya, dengan apa yang kalian katakan, artinya namanya sembahan itu baik benda mati atau benda hidup tidak bisa memenuhi seluruh permintaan kita. Pamatastati'una sarafa, maka kamu tidak akan sanggup nanti di akhirat. Tidak akan sanggup sarafa, menolak bencana ataukah azab, wala nasara, dan tidak mampu menolong diri sendiri. Ya. Jadi tidak akan sanggup. Kenapa? Karena kesanggupan itu harus kita minta dari Allah. Jadi kata-kata Nabi Khidir tadi, lantas tati. Nah, faktanya benar, kecuali kalau kita berusaha dan minta kepada Allah membantu kita memberikan kesanggupan. Karena kalau kita merasa sanggup, itu namanya ego dan itu hawa nafsu. Jadi famastati'una sarafa wala nasara wa may yazlim minkum, dan siapa saja yang berbuat zalim di antara kalian, nuziqhu, kami akan merasakan kepadanya adzaban kabira, adab yang besar. Surat Musyawarah. Surat Asy-Syu'ara maksudnya. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 62. Nabi Musa berkata, ini Nabi Musa ya. Yang kita bicarakan tadi Nabi Musa juga. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun ini, ya. Nabi Musa menjawab. Nabi Musa berkata, kalla, sekali-sekali tidak. Inna ma'iya rabbi. Ini Nabi Musa berkata kepada Bani Israel berkenaan dengan berkenaan dengan Fir'aun dan bala tentaranya yang akan membunuhnya dan mengejarnya dari belakang. Maka berkatalah Musa kepada Bani Israel, kepada pengikutnya, kala, sekali-sekali tidak. Inna ma'i rabbi, sungguhnya Tuhanku bersama saya. Ingat. Jadi kata kuncinya, kalau Tuhan bersama kita, baru kemudian diberi tunjuk. Jadi kalau Tuhan bersama kita, dia memberikan kesanggupan kepada kita. Inna ma'i rabbi sayahdin, sungguhnya Tuhanku bersama saya. Dan karena bersama saya yahdin, dia akan berikan petunjuk. Kapan Tuhan bersama kita? Sabar. Makanya tadi syaratnya Nabi Khidir kepada Musa sabar. Karena nanti Nabi Musa menghadapi peran yang sangat besar, yaitu menghadapi Fir'aun.
maka dia harus diajari sabar. Karena untuk Allah bersamanya harus sabar. Ingat ayat-ayatnya, wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang sabar. Jadi hanya Allah bersama dengan orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nabi Musa mengatakan, inna ma'i rabbi sayahdin. Karena Tuhanku bersamaku, maka pasti memberikan petunjuk. Sekarang kita pindah ke ayat 3. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Nah, sekarang ini adalah syarat untuk sabar. Jadi kalau kita berbicara sabar tadi, tentu kita bertanya, ya bagaimana caranya sabar? Ini tanda tanya besar. Bagaimana caranya sabar? Ya. Apa kiatnya untuk bisa menjadi sabar? Nah, di sini dimunculkan bahwa untuk sabar itu harus punya pengetahuan tentang apa yang membuat kita harus sabar. Saya tadi sabar tentang kemiskinan. Kita harus tahu apa penyebab kemiskinan. Sakit, sabar kemarin kita harus tahu apa itu sakit. Dikatakan di sini, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wa kaifa, dan bagaimana kamu bisa sabar? Wa kaifa tasbiru, bagaimana kau bisa sabar? Ya. Bagaimana kau bisa sabar ala atas ma lam tuhit? Ya. Sesuatu yang tidak meliputi lam tuhit ini. Bagaimana kau bisa sabar terhadap sesuatu yang belum meliputi? Apanya meliputi? Khubara, yaitu pengetahuan. Khubara, kabar ini. Khubara ini kabar, jadi informasi. Informasi itu pengalaman, baik dialami orang ataupun kita. Kan bisa saja pengalaman itu orang lain mengalami. Tapi kita juga mempunyai pengetahuan tentangnya, karena kita mengetahuinya. Jadi ulangi, yang namanya khubara itu adalah sesuatu yang bisa dialami secara alamiah, secara empiris, secara indrawi, secara kehidupan sehari-hari. Itu namanya khubra. Di khubra itu bedanya dengan ilmu. Kalau ilmu itu lebih luas. Kalau khubra yang bisa kita alami. Seperti mana kita tahu misalnya irfan ada dua macam. Ada nazari dan ada amali. Nah, yang nanti menjadi khubra itu adalah amali. Sedangkan yang bersifat nazari itu ilmu. Jadi ada nazari, ada amali. Yang nazari itu adalah bisa dijangkau oleh ilmu. Tentu juga amali dijangkau oleh ilmu. Tetapi secara spesifik, kalau hanya dijangkau oleh panca indera saja, namanya khubra. Jadi wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu belum punya pengetahuan tentangnya. Maka di sini artikan pengalaman, bisa juga, karena bisa dialami kan. Nah, jadi artinya Pak, semakin kita berpengalaman, semakin sabar. Jadi kesabaran itu tidak bisa didapatkan hanya dengan membaca buku. Kesabaran itu harus dialami. Karena kita sebut tadi, khubra itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang amalia, yang diamalkan di alam kehidupan ini. Jadi dia alamiah dan amalia. Jadi dia adalah amalia yang dialami. Khubra namanya. Contohnya misalnya, orang yang sudah sering tertimpa penderitaan biasanya lebih arif. Tapi kalau orang kehidupannya bagus terus panjang masa, suatu saat tiba-tiba tertimpa musibah biasanya sangat terpukul. Bahkan bisa stres, depresi. Kenapa? Tidak punya pengalaman. Jadi seperti itu. Jadi namanya khubra. Jadi harus punya pengalaman. Makanya jemaah sekalian, kehidupan kita ini harus ditempuh dengan cara belajar, termasuk dengan mempelajari pengalaman orang lain. Bagaimana cara mempelajari pengalaman orang lain? Bisa mendengarkan ceritanya, bisa membaca buku, membaca berita-berita juga. Makanya berita-berita itu namanya disebut dengan kabar. Kan khubra. Namanya surat kabar itu surat kabar sebetulnya. Jadi namanya saja kabar itu berita. Bahasa Inggrisnya news. News itu sesuatu yang baru. Berita.
Jadi wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Jadi syaratnya harus kita memiliki pengetahuan baru bisa sabar. Kalau tidak memiliki pengetahuan, tidak sabar. Jadi semakin banyak kita punya pengetahuan, semakin sabar dan semakin arif. Ini surat 2282, surat Al-Baqarah. Coba kita lihat sini. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya pengetahuan banyak? Itu tadi, Allah akan siap mengajarkan kita dengan syarat begini nih. Karena ini panjang, ini kan ayat tentang transaksi ya, tentang utang piutang. Ini kan surat Al-Baqarah ini adalah ayatnya 282, ini paling panjang ini. Kita ambil bontotnya bagian belakang saja, ekornya nih. Paling di bawah ujung, Allah berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah mengajarkan kepadamu. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajari kalian ilmu apa yang diajarkan yang tadi belum diketahui. Malam takunu taklam, yang kamu tadinya tidak ketahui. Ingat tadi surat Al-Baqarah juga ayat 151. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian surat An-Naml surat 27 ayat 22. Fama kata gaira ba'id faqala. Jadi ingat Mas, ini ceritanya burung hudhud yang tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang dari pandangan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Maka ingat Nabi Sulaiman kan bisa memberita burung-burung. Jadi kesimpulannya pamakasa, ya, gairah baik. Jadi kemudian Nabi Sulaiman ya terdiam, lalu kemudian datang Nabi Hudhud. Pamakasa kita artikan juga bisa menghilang. Lalu kemudian gairah baik, tidak lama kemudian faqala, burung hudhud datang dan berkata itu. Faqala, sambil berkata, ya. Ahadtu nih, kata ahadtu itu dari kata ahata ini. Ahadtu ini dari kata ini tadi. Ya. Dari kata-kata lam tuhid. Ya. Lam tuhid di sini menggunakan kata ahadtu. Ini adalah bentuk madinya. Ahadtu, aku meliputi atau aku mengetahui. Ya. Jadi kata meliputi itu pengetahuan kita meliputinya, pengalaman kita, berita yang kita ketahui. Ahadtu, aku, pengetahuanku meliputi atau mengetahui, menjangkau bima lam tuhid, pada apa yang kamu belum ketahui. Bima lam tuhid, yang kamu ketahui. Bi, dengannya. Apa itu tentang berita ini? Burung hudhud di sini kita artikan sebagai wartawan, jurnalis atau reporter yang dikirim ke suatu tempat yang jauh. Dan dia datang membawa laporannya, reportasenya. Dia katakan, wajib tukah, aku datang kepadamu memberikan berita, laporan, reportasi min Sabain, tentang negeri Sabah. Binaba'in yakin, dengan berita yang meyakinkan. Nah, jadi artinya jemaah sekalian, untuk mendapatkan informasi itu tidak selamanya harus kita mengalaminya sendiri. Bisa kita mendapatkan berita dari kejadian-kejadian yang dialami orang lain. Saya sering terjadi kecelakaan di jalan. Kan tidak perlu kita mengalami kecelakaan baru kita punya punya pengetahuan tentang itu. Ya. Kan repot kalau nanti kita punya pengetahuan kalau dialami dulu. Bayangkan kalau kita kecelakaan dulu, kita tertipu dulu, kan tidak harus begitu. Dengan membaca cerita orang lain tertipu, kita bisa menghindari ketertipuan, gitu. Jadi tidak harus. Jadi maka dicontohkan di sini, ya, orang-orangnya Nabi Sulaiman mendapatkan pengetahuan tentang negeri Sabah, walaupun mereka belum pernah ke sana, melalui reporter yang bernama burung hudhud, melalui jurnalis yang bernama hudhud. Jadi hudhud inilah yang melaporkan melalui, katakanlah begitu, melalui kanal beritanya Nabi Sulaiman, bahwa di negeri yang jauh sana namanya Sabah, ada berita yang saya meyakinkan. Jadi nanti di bawahnya tentang Ratu Balkis, tetapi kita tidak sampai di situ. Kita hanya ingin mengatakan bahwa penting membaca berita. Di kita itu penting juga membaca berita, supaya kita punya pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang dialami orang lain. Untuk apa? Agar menghindarkan diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita dari kejadian yang serupa. Surat Al-Kahfi
Tadi sudah ya, sudah sampai di situ ya. Nanti berikutnya lagi baru Al-Kahfi ya. Jadi 68. Sekarang 69. Qala, Nabi Musa berkata. Nabi Musa berkata. Ya, jadi qala di sini ya. Qala di sini adalah Nabi Musa di sini. Nabi Musa berkata, satajiduni. Taknya di sini kepada Nabi Khidir ya. Jadi taknya di sini, ini taknya kepada Nabi Khidir ya. Adalah Khidir. Ingat, Khidir ini bukan di Quran ya, di hadis ya. Jadi bisa kita tidak kasih nama juga nggak apa-apa. Kita sebut saja gurunya Musa ya gitu. Satajiduni, engkau wahai guru akan menjumpai aku insya Allah. Ingat. Jadi nabi-nabi itu kalau berbicara insya Allah, ini Nabi Musa kepada calon gurunya mengatakan insya Allah. Nabi Ismail kepada ayahnya satajiduni insya Allah minas sabirin. Nabi Musa juga di sini kepada gurunya satajiduni insya Allahu sabiran. Kamu wahai guru akan menjumpai aku insya Allah dalam keadaan sabar. Jadi artinya kira-kira gini. Saya siap sabar guru, kira-kira gitulah. Tuan guru, bapak guru, saya siap sabar bersama kamu. Wala a'silaka amra, dan saya tidak akan mendurhakai kamu dalam hal urusan apapun juga. Jadi saya tidak akan mendurhakai, saya tidak akan berkhianat. Ya. Saya tidak akan mengkhianati urusanku denganmu. Amra di sini diartikan urusanku denganmu. Kaknya di sini kepada Nabi Musa. Ya. Maaf, kepada Nabi Khidir ini. Kepada Nabi Khidir di sini. Saya tidak akan mengkhianatimu, wahai guru, kira-kira gitu. Saya tidak akan durhaka. Jadi, satajiduni insya Allah sabiran. Kamu akan menjumpai aku insya Allah sabar. Jadi perhatikan ayat ini supaya kita bisa mengerti nanti cerita ini, karena nanti banyak yang menyalahkan pertanyaannya Musa, keberatannya Musa. Sebetulnya bukan keberatannya Musa nanti yang salah, tetapi pelanggaran atas janjinya sendiri. Ya. Dan syarat yang dipasang oleh gurunya. Syaratnya mana? Nanti di ayat 70 nanti. Pembahasan terakhir malam ini 70. Jadi makanya perhatikan nanti ayat 70. Di sini Nabi Musa sendiri berjanji. Kenapa berjanji? Karena syaratnya tadi gurunya sabar kan? Nah maka yang berjanji untuk sabar kan Nabi Musa. Artinya guru tidak memaksa. Bahkan guru mengatakan, lantas tati ma'ya sobra. Kamu pasti tidak sanggup bersama saya dengan sabar. Tapi apa kata Nabi Musa? Satajiduni insyaallah sabira. Nabi Musa sendiri yang bikin pernyataan. Nabi Musa sendiri yang menandatangani sumpah. Wahai guru, saya siap insya Allah sabar bersama kamu. Sabira, sabar. Dan saya juga berjanji, la a'silakam amra. Saya tidak akan mendurhakai kamu dalam hal urusan apapun. Saya tidak akan mengkhianati kamu dalam urusan apapun. Wala a'silaka amra. Saya tidak akan durhaka mengkhianati kamu. Wala a'silaka amra. Saya tidak akan mengkhianati kamu dalam urusan ini. Dalam urusan yang dibicarakan ini. Yaitu urusan berguru, guru dan murid. Jadi ini kan dilihat ini Nabi Musa berkata sendiri. Jadi ketika nanti kemudian dia melanggar kan berarti kembali kepada Musa sendiri. Ya. Bukan kepada pertanyaan tapi kepada Musanya. Nah sekarang kita lihat ayat pendukungnya ini. Kita lihat surat As-Saffat. Ini juga Nabi Ismail mengucapkan insya Allah ya, di surat 37 ayat 102. Nah, ini tidak muncul ya, ini 102. Nah, kita lihat sini aja nih. Ya. Surat 37 ayat 102. Jadi ya. Nah, di sini Nabi Ismail ya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Panzur madatara." Perhatikan apa yang pendapatmu wahai anakku. Qala, anaknya yaitu Ismail berkata, "Ya abati wahai ayahku."
If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni, niscaya engkau menjumpai aku, insyaallah minas sabirin. Insyaallah dalam keadaan sabar. Jadi nabi-nabi mengatakan insyaallah. Ya. Jadi satajiduni insyaallah, saya sama tadi Nabi Musa kepada gurunya. Satajiduni insyaallah sabiran. Kalau tadi Nabi Musa kan sabiran. Kalau di sini minas sabirin. Mananya sama saja. Kemudian surat Hud, ya. Surat Al-Imran lah ya, ini surat Al-Imran. Ya, tadi yang tidak bisa terbuka ya. Ini bisa nih. Jadi tadi adalah ayat 37 sudah tadi. Satajiduni insyaallah sabiran. Aw minas sabirin. Sekarang surat Al-Imran 331. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, harus ittiba kepada saya. Nah, perhatikan yang sekalian. Nabi mengatakan kalau kalian cinta kepada Allah, ittiba, ikut kepada saya. Sama tadi dengan Nabi Khidir. Saya akan Nabi mengatakan kalau kamu ingin bersama dengan Allah, harus ikut sama saya. Kalau kamu ingin mendapatkan ilmu dari Allah, harus ikut sama saya. Fattabi'uni. Dan syaratnya apa? Sabar. Berarti penyebab banyak umat Nabi Muhammad itu mengkhianati Nabi, langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, adalah karena tidak sabar. Karena syaratnya di sini, ini Nabi Muhammad yang mengatakan di sini, melalui Allah mengatakan kepada nabinya, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, syaratnya, caranya apa? Buktikan dengan fattabi'uni, ikutilah aku, ittibalah kepadaku. Nah, kalau kamu ittiba kepadaku, yahbibukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Yahbibukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Jadi syaratnya apa? Ikut kepada Nabi, dan syaratnya ikut kepada Nabi seperti tadi, ikut kepada Nabi Khidir, yaitu sabar. Ya. Dan setelah itu berjanji seperti Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabiran. Jadi kalau kita ditanya melalui ayat ini, kalau kalian ingin cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka kita harus datang kepada Nabi. Satajiduni insyaallah sabiran. Saya akan ikut kepadamu ya Rasulullah dalam keadaan sabar, seperti mana dalam ayat ini. Ayat terakhir, nah ini perhatikan ayat 70 nanti jemaah sekalian. Perhatikan ayat 70 ini. Jadi perhatikan semua satu ayat ini. Satu ayat inilah yang memberikan rahasianya untuk memahami cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Karena nanti banyak yang salah paham, salah mengerti, salah memaknai ayat cerita-cerita ini. Padahal ini Al-Quran ada syaratnya, ada ada key-nya, ada kuncinya. Qala, Khidir berkata. Qala di sini adalah Nabi Khidir berkata, Fa'ini tabatani, jika engkau mengikuti aku ini. Fa'ini tabatani, sama tadi Nabi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, Nabi Khidir mengatakan, Fa'ini tabatani, kalau kalian ikut kepada saya, ni-nya di sini, ya-nya adalah ini. Ya-nya di sini kembali kepada Nabi Khidir di sini. Jika engkau mengikuti aku, fala tas'alni, kamu jangan bertanya kepadaku. Fala, jangan, ini larangan ini. La-nya di sini larangan, maka ini fa-nya tambahan. Maka, la, janganlah tas'alni bertanya kepadaku. Janganlah bertanya kepadaku ansyai, tentang apapun. Tentang apapun, ansya'in. Satu. Apakah tidak boleh bertanya atau mengetahui? Boleh, tetapi ada saatnya, hatta sampai ini. Berarti syaratnya sampai, artinya selama. Selama ini tidak boleh. Sampai kapan? Uhditsu laka minhu dzikra. Sampai aku sendiri yang menerangkan rahasianya kepadamu. Uhditsa, aku sendiri yang menceritakan, menyampaikan kepadamu, kaknya kepada Nabi Musa ini, Musa. Sampai saya sendiri menceritakan kepada Musa, minhu, tentang kejadian itu, dzikra, pelajaran yang bisa diambil daripadanya. Dzikra itu pelajaran. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini jemaah sekalian? Ya, sabarnya sebetulnya tidak lama, hanya sampai selesai kejadian.
Jadi kamu jangan bertanya kepada saya tentang apapun sampai aku sendiri yang menceritakan kepadamu tentang pelajaran yang bisa diambil dari kejadian itu. Jadi syarat seorang guru itu adalah mendengarkan saja, menyimak baik-baik. Mendengarkan, menyimak baik-baik sampai nanti guru memberikan kesempatan untuk bertanya, baru bertanya. Gitu. Ini dalam ayat ini, dalam kaitan ini. Nah, jadi lagi-lagi, syarat yang dipasang oleh Nabi Khidir untuk mengikuti perjalanan ini atau untuk menjadi murid, syarat umum tadi, ingat syarat umum tadi adalah sabar, syarat khusus adalah tidak boleh bertanya tentang sesuatu selama dalam perjalanan sampai saya, Nabi Khidir sendiri, yang menerangkan kepadamu. Jadi saya kira jelas Bapak Ibu sekalian ya. Tuan dan Puan saya kira jelas. Jadi saya akan menerangkan nanti saatnya kepadamu. Selama itu kamu jangan bertanya. Artinya apa? Kamu saksikan saja, kamu nikmati saja perjalanan dan kejadian-kejadian yang ada dalam perjalanan ini. Kamu jadi saksi saja, kamu jadi penikmat saja terhadap kejadian-kejadian itu. Nah, itu syaratnya jemaah sekalian berbahagia. Jadi lagi-lagi ayat 70 ini adalah ya kunci untuk memahami cerita ini. Jadi ulangi ada dua syarat, syarat umum yaitu sabar, kemudian syarat khusus. Kenapa kita sebut sabar itu syarat umum? Karena berlaku pada semua kehidupan kita. Kenapa kita sebut istilah khusus? Karena khusus untuk perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yaitu perjalanan nanti menyeberangi lautan, banyak kejadian-kejadian, tetapi jangan bertanya sampai aku sendiri yang menceritakan itu kepadamu. Jadi intinya di sini sampai. Ya, jadi harus sampai. Artinya selama itu. Jadi kalau kita tulis begini, ya kalau kita gambarkan begini, ya ini. Ini adalah start dari sini, kemudian sampai di sini. Startnya di sini, S-nya di sini. Finalnya di sini, finishnya di sini. Maka selama di sini jangan bertanya. Ini namanya sampai. Sampai di sini, jadi selama dari sini, jadi range ataukah durasi waktu dari sini ke sini jangan bertanya. Jadi tidak bertanya di sini. Jadi janganlah bertanya. Nah, jangan bertanya di sepanjang ini. Jadi dari sini ke sini jangan bertanya. Dari S ke F jangan bertanya. Nanti sampai di sini akan saya terangkan kata, itu kan jelas sekali. Syarat khususnya jelas sekali. Sekarang kita lihat ayat pendukungnya. Surat Hud. Surat Al-Imran dulu tadi sudah kita lihat tadi ya. Ya, harus ikut sama saya. Kemudian surat Hud ini. 11:46. Surat Hud yang 46. Qala ya Nuhu, ini ketika Nabi Nuh meminta supaya anaknya diselamatkan karena dia air bah. Qala, jadi di atas itu Nabi Nuh meminta supaya anaknya itu diperhatikan Allah karena bagaimanapun min ahli dia adalah keluargaku. Qala, apa jawaban Allah? Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, inna sungguhnya dia anakmu itu laisa min ahlika, bukan lagi keluargamu. Apa sebabnya? Inna karena sungguhnya dia amalun ghairu saleh, amalnya tidak saleh, tidak benar. Innahu amalun ghairu saleh. Ya. Sungguhnya dia itu amalnya tidak benar, tidak saleh. Maka ini fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Maka janganlah bertanya kepada aku apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jadi tunggu dulu. Kan belum tahu ilmunya. Jadi maka karena belum tahu ilmunya jangan tanya dulu. Jangan minta dulu. Ini kata-kata la tas'alni bisa diartikan jangan tanya. Pada sesuatu yang tidak ada ilmunya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukankah kita bertanya karena tidak tahu? Sebetulnya kita bertanya itu karena kita tahu sebetulnya. Yang kita tanyakan itu tinggal kesimpulannya. Minimal kita sudah tahu premis-premisnya namanya. Misalnya, ada kecelakaan di depan rumah kita. Baru kita bertanya, kenapa? Karena ada kejadiannya kan? Ada kejadiannya, kenapa? Jadi,
Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu bertanya kepada aku tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya, sungguhnya aku a'idzuka menasihatkan kamu an takuna, ya, supaya jangan menjadi orang jahil. Saya menasihati kamu, wahai Musa, wahai Nabi Nuh, jangan menjadi orang jahil, orang bodoh. Jadi kita dilarang menjadi orang bodoh itu. Aku menasihatimu, ini aku Tuhan di sini, agar engkau tidak termasuk orang bodoh. Jadi agama melarang kita tuh menjadi orang bodoh. Jadi agama itu membuat kita menjadi orang pintar, orang smart. Jahil ini lawannya akil, karena jahal itu lawannya akal. Ya, jadi kalau akal tadi hasilnya apa? Rusda. Rusda. Tapi kalau jahal hasilnya apa? Zulma, zolim. Jadi ini aizuka antakuna minal jahilin. Saya Tuhan menasihati kamu agar jangan menjadi orang yang bodoh. Jadi agama itu menasihati kita jangan yang bodoh, karena kalau kita bodoh gampang dibodohi orang. Gampang sekali dibodohi orang. Ya, seperti tadi kasus eh, penggandaan uang itu kan banyak sekali, terus kasusnya berulang dan berulang lagi. Kasusnya saja Kanjeng Dima itu sangat triliunan itu hari. Bahkan ada dokter pun juga ikut di dalamnya. Kenapa? Karena tiba-tiba tidak menggunakan akalnya. Padahal sederhana sekali kalau kita menggunakan akal. Kalau memang dia menggunakan uang, kenapa dia minta uang kepada kita? Kan gitu. Kan dia bisa menggandakan uang. Kan semiskin-miskinnya orang, nggak ada orang yang tidak ada uangnya. Minimal punya uang Rp2.000 misalnya. Nah, 2.000 itu digandakan aja. Digandakan jadi 50 kali. Jadi berapa kalau 2.000 kali 50 kali? Kan 100.000. Uang 2.050 kita bawa ke warung ditukar. Minta uang 100.000 satu. Pasti warungnya suka. Kenapa? Karena ini uang kecil-kecil buat ngembaliin nanti kalau ada pembeli. Kita minta uang 100.000. Ya. 100.000 kita gandakan kan cepat tuh. 100.000 kali 50 kali. Langsung jadi 5 juta misalnya. Nah jadi seperti itu. Jadi kita gandakan saja. Apa yang minta-minta uang sama orang? Kok dia minta uang kepada orang untuk digandakan? Sini saya gandakan uangnya lah. Harusnya lah akalnya kalau memang dia bisa menggandakan uang, pasti dia diam-diam saja sambil bersedekah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Tidak akan habis uangnya, dia gandakan lagi. Bersedekah saja kemana-mana. Ini terbalik, dia minta-minta uang, nyetor duitnya supaya digandakan. Nah, ini pasti ada unsur tipu-tipunya, dan ternyata benar aja. Setelah berlangsung beberapa tahun baru ketahuan tukang tipu-tipu, walaupun menggunakan agama. Ya, kalau Kanjeng Dimas tampil di depan umum itu, kiri kanannya itu kan orang yang disebut wali. Orang tua yang berjenggot, pakai serban, pakai baju hitam-hitam. Lihat aja kembali videonya. Akhirnya orang yakin, wah ini agama. Padahal, apalagi Kanjeng Dimas juga kan pakai jubah tuh. Jubah putih, bawah. Ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi Mas Kisar ini banyak kejadian seperti ini. Karena itu agama mengatakan, ini aiduka antakuna minal jahilin. Kenapa kamu harus berilmu? Karena kamu tidak boleh menjadi orang bodoh. Karena kalau kamu jadi orang bodoh, nanti kamu dibodoh-bodohi orang. Nah, jadi Mas Kesar Bahagia itu adalah ayat 70. Nah, sekarang seperti biasa kita lihat dulu hadisnya berikut ini. Ini sahabat Musa adalah Khidir, namanya Khidir. Ini adalah, jadi ingat tadi di Quran tadi tidak ada namanya, ini kita ketemunya di dalam hadis nih. Ini hadis Bukhari nomor 72. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 72. Jadi dari Gurair Az-Zuhri qala berkata haddatsana Yaqub bin Ibrahim. Intinya an Ibni Syihab, dari Ibnu Syihab, haddatsahu anna Ubaidullah bin Abdullah, bahwa Ubaidullah bin Abdullah, jadi Ubaidullah ibn Abdullah akhbarahu, menyampaikan kepada perawi ini dari mana, an Ibni Abbas, jadi menyampaikannya berita itu dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas, annahu, bahwasanya, bahunya itu kemarin kepada Ibnu Abbas, tamara, Ibnu Abbas berdebat. Tamara itu berdebat, berdiskusi panas. Bersama dengan huwa wal khur, dia dan al khur. Dia, huwanya dia. Nah, Ibnu Abbas wal khurru ibn Qais, bersama dengan al khur ibn Qais ibn Hisan al Fazari.
Dia berdebat dengan Al-Hur. Kita singkat saja Al-Hur ya. Tapi ini bukan Al-Hur yang di Karbala ya, lain lagi. Kalau itu Al-Hur Ar-Riyahi. Kalau di sini adalah Al-Fazari. Al-Fazari. Apa perdebatannya? Fi sahibi Musa, tentang sahabat Musa. Ya. Berdebat tentang siapa sih sahabat Musa, teman Musa itu yang dalam perjalanannya menyeberang lautan. Qala Ibnu Abbas berkata ini. Ya. Qala Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas berkata ini. Ibnu Abbas berkata, dia, maksudnya dia itu adalah sahabat Musa, itu adalah Khadirun. Ini Khadir, bisa dia Khidr. Jadi Khidirun. Jadi kalau di sini kita lihat tulisannya kha-nya di fathah, do-nya di kasrah. Khadirun. Khadirun. Nah, ini bisa juga Khidirun. Bisa juga Khidrun. Jadi bisa ini. Bisa di kasrah di sini. Khidrun. Khidr. Kesimpulannya kata dasarnya adalah khadara, yaitu warna hijau. Khidr. Jadi adalah Khidr. Jadi kata Khidr ini diambil dari hadis ini, bukan dari Al-Quran. Jadi kita boleh menggunakannya, boleh juga tidak. Intinya tadi adalah nama umumnya adalah abd. Wawajada abdan min ibadina. Hadis berikutnya. Sabar adalah pemberian terbaik Allah. Ini bukan pemberian, ada aja sih, pemberian. Jadi sabar adalah pemberian terbaik Allah. Ingat, sabar adalah pemberian terbaik Allah. Kenapa kita sebutin? Karena tadi syaratnya Nabi Khidir adalah sabar. Ingat tadi kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, lantas tate ma'iya sabra. Tapi apa kata Nabi Musa tadi? Dia berjanji, satajiduni insyaallahu sabiran. Kamu akan menjumpai aku insyaallah sabar. Nah, jadi sabar itulah yang paling penting, ini sabarnya. Jadi sabar ini adalah kategori yang sangat penting. Nah, kita lihat di ayat ini. Di hadis ini maksudnya. Jadi di sini nih dikatakan ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Anna mengatakan bahwasanya nasan minal ansari. Ada beberapa orang dari kalangan Ansar, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah SAW, minta sesuatu. Biasanya minta uang, ya katakanlah sekarang uang ya. Pada zaman Nabi boleh jadi makanan. Fa'atahum, lalu kemudian Nabi memberikan kepada mereka. Kemudian setelah itu apa? Datang lagi hari berikutnya. Summa sa'alu, kemudian mereka datang lagi minta kepada Nabi. Summa sa'aluhu, kemudian minta lagi kepada Nabi. Fa'atahum, lalu Nabi memberikan lagi kepada mereka. Hatta sampai idza nafida ma'indahu, sampai ketika habis. Nafida itu habis. Ma'indahu, apa yang ada pada sisi Nabi, maksudnya Nabi sudah tidak punya lagi. Qala, Nabi pun berkata kepadanya, pada orang Ansar itu, ma yakun indi min khairin, ya, falam addakhirahu ankum. Apa saja yang ada padaku dalam bentuk kebaikan, maksudnya apa saja yang baik yang ada pada saya. Biasanya kalau kata khairin itu artinya harta. Maka apa saja harta yang ada pada saya, falan addakhirahu ankum. Tidak mungkin saya menyembunyikannya dari kalian. Tetapi ingat kata Nabi, waman yastafif. Tapi siapa yang menahan diri? Yastafif itu, siapa yang menahan diri untuk tidak meminta, apalagi meminta-minta. Jadi waman yastafif itu siapa yang bersifat ifah. Ini ifah. Ifah memelihara diri dari meminta-minta. Waman yastafif, siapa yang menahan diri dari meminta, yu'aifahullah, Allah akan memeliharanya. Siapa menahan diri, memelihara dirinya dari meminta, maka Allah memeliharanya. Yu'aifahullah. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada, Allah akan mencukupinya. Wa may yastaghni yughnihillah. Yughni itu merasa cukup. Siapa yang merasa cukup dengan apa yang ada, sedikit apapun, yughnihillah, Allah pun akan mencukupinya. Wa may yasbir, dan siapa yang sabar, yusabbirhullah, Allah akan membuatnya sabar. Jadi siapa yang sabar,
Allah pun akan menambah kesabarannya. Wa ma utiya ahadun min ata'in khairun, tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik, khairun wa ausa, dan lebih luas, minas sabri. Jadi tidak ada pemberian dan tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas minas sabar, daripada sabar. Jadi sabar itu adalah pemberian terbaik Allah. Nah, sebab itulah kita sebaiknya rajin berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, surat Al-Baqarah, atau Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Supaya apa? Supaya kita terjaga dari meminta atau apalagi meminta-minta. Inilah hadis riwayat Muslim nomor 1745. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dan khilaf dari kesalahan dan kehilafan pribadi saya mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajib. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali pada ibadur Rahman tadi, maka sifat Rahman tadi terselit melekat kepada hambanya tadi. Dan kemudian juga sifat-sifat yang lain juga boleh melekat pada hamba-hamba yang Allah pilih. Dan dalam konteks Nabi Idir AS ni Ustaz, kita tak nampak dia pergi kerja, minta duit, upah-upah. Sebab hadis Muslim tadi, 1745, terang-terang menunjukkan Allah tanggung dia, Allah bereskan dia, dan dia tak perlu nak minta daripada selain daripada Allah. Beri pencerahan, teguran, apa kita dapat pandang Ustaz? Afwan semua. Baik, terima kasih banyak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau di surat Al-Furqan ya, surat Al-Furqan surat 25 ayat 63 dikatakan wa ibadur rahman alladzina yamshunal ardi hauna. Jadi mirip. Jadi maknanya hampir sama, yaitu yang namanya ibadur rahman, kita buka biar yang lain bisa ikut. Surat Al-Furqan surat 25 ayatnya 63. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang pengasih. Ibad, ingat kata ibad di sini. Kalau rahmannya kita ganti Allah bisa ibadullah. Ini rahmannya diganti dengan ya mutakalim ibadi. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang pemurah, yaitu yang disebut ibad itu yaitu orang-orang yang alladzina yamshuna, orang-orang yang berjalan alal ardi, di muka bumi, haunan, merendah hati. Apa arti rendah hati? Memelihara diri tadi. Kalau kita lihat tadi, memelihara diri, tidak meminta-minta, rendah hati, merendahkan dirinya. Bahkan kalau dia kaya raya pun tidak kelihatan kaya raya, dia rendah hati. Jadi orang kaya raya saja kalau di ibadur rahman pasti tidak memperlihatkan dirinya kaya raya. Apalagi kalau memang tidak punya apa-apa. Jadi haunan wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila disapa, berjumpa dengan orang jahil ini tadi, jahil ini bodoh. Ingat tadi kita tidak boleh menjadi orang bodoh tadi. Karena tadi Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, saya menasihati kamu untuk jangan menjadi orang bodoh. Tadi. Nah, jadi apabila berjumpa dengan orang bodoh, berarti orang yang tidak masuk akal cara berpikirnya. Kalau mereka berkata selamat. Jadi tidak mengecam, tapi mengucapkan selamat. Maksudnya selamat itu tetap saja berdialog dengan baik. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena dia haunan, tidak jahil, maka isi hatinya adalah damai. Ingat, salama, damai. Damai ini artinya apa? Ya sabar, seperti dalam ayat ini. Dalam hadis ini maksudnya tadi, ini sabar. Di sini katakan, wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minnas sabri. Dan apa saja yang Allah berikan kepada seseorang, kalau itu adalah kesabaran, tidak ada yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Bisa saja kita diberikan kekayaan harta benda, kita bisa saja diberikan macam-macam, tapi yang paling baik pemberian Allah adalah sabar. Ya, wa ma
Ini sih waman yasbir yusabbirullah wa ma utiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri. Tidak ada yang Allah berikan kepada seorang yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Nah, itulah sifat-sifat ibad, dan ini juga lah yang terjadi pada Nabi Khidir yang akan dijadikan Musa sebagai guru. Jadi ingat, yang dijadikan Musa sebagai guru. Ingat, sebagai guru. Sampai jadikan Musa sebagai guru. Ya. Jadi Nabi Musa ini kan nabi, tapi diabadikan dalam cerita ini masih berguru kepada Nabi Khidir. Ingat tadi Nabi Khidir tadi adalah wakil Allah, sedangkan Nabi Musa wakil kita. Ingat tadi kan Nabi Khidir alam gaib, Nabi Musa alam nyata, alam syahada. Kita ini di alam syahada, jadi mewakili kita. Jadi kita kalau mau belajar agama yang menjadi sabar, seperti Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan. Inilah tadi yang disebut dengan min ibadina. Apa artinya min ibadina? Berarti termasuk min ibadir rahman, kan begitu. Kalau nunnya kita ganti dengan rahman, min ibadir rahman. Fawajada abdan min ibadir rahman. Dan apa yang terjadi pada ibadir rahman tadi? Berjalan di muka bumi dengan merendah. Haunan. Alladzina yamshuna al-ardi hauna. Ini tadi. Yamshuna al-ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kedamaian selalu. Tidak mungkin menimbulkan masalah. Min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kata dasarnya rahmat dan ilmu. Itu dia intinya. Jadi itulah yang harus kita jadikan tanda seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba itu ada rahmat, cinta, kasih sayang, kelembutan pada dirinya, dan ada ilmu. Dua hal. Ya. Kemudian kualifikasinya sabar. Jadi dia sabar. Jadi kalau orang mendapatkan rahmat dan ilmu, kalau kita padukan ini, kalau kita gabungkan rahmat dan ilmu, hasilnya apa? Sabar. Seperti itulah. Jadi kalau kita tulis ilm tambah rahmat, sabar. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.